Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Aang Hermawan, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Tasikmalaya. Koneksi antar materi Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan muridnya. Lalu, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Ada 5 hal yang harus guru lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Di antaranya adalah 1. Memahami tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk ingin terus belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif dan tepat. Dan yang terakhir, lakukanlah penilaian secara berkelanjutan. Itulah 5 hal yang harus guru lakukan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya, ada kebutuhan belajar murid. Terdapat 3 kebutuhan belajar murid yang harus dipahami oleh seorang guru. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Guru dalam hal ini haruslah melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan awal seorang murid sampai sejauh mana. Yang kedua, minat belajar murid. Karena minat belajar murid adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid ini sangat erat kaitannya dengan beberapa hal. Yang pertama, dengan lingkungan belajar murid. Yang kedua, dengan budaya belajar murid. Selanjutnya, terkait dengan gaya belajar murid. Dan yang terakhir, keterkaitan dengan kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh murid. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Yang pertama, kita dapat melihat dari perilaku sehari-hari murid. Selanjutnya, kita juga dapat melihat dari pengetahuan awal, dan kita juga dapat melakukan dengan merefleksi pembelajaran yang telah kita lakukan. Bisa juga dengan diskusi dengan guru sebelumnya, atau melihat hasil rapot penilaian murid sebelumnya. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan dan melihat dengan penilaian formatif. Apa strategi mendiferensiasikan pembelajaran? Strategi diferensiasi pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan. Diferensiasi konten ini dilakukan dengan membedakan pengorganisasian tanpa menurunkan standar kurikulumnya. Yang kedua, ada yang namanya diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara mereka sendiri. Yang berikutnya adalah diferensiasi produk, berupa bukti yang menurunkan apa yang murid telah pahami. Produk sebagai hasil belajar murid dan hasil latihan penerapan mereka. Apakah ada kaitannya modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan dengan modul 1.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran diferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara.
Dengan modul 1.2, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, dan kolaboratif, serta inovatif. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid, serta dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif dan terbentuklah pembelajaran yang berdiferensiasi. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.